Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya buka. Dia dari tingkat ustaz. Tepatnya kelas 2 ustaz. Dia seorang laki-laki yang mempunyai suara yang indah sekali. Dan Juliari mengambil tema yang akan disampaikan pada malam hari ini. Mila, jadi kalau diri lagu-lagu no diri. Alhamdulillah, ternyata dia akan menampilkan sebuah tema ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya 10 menit. Tidak 10 menit, 7 menit, tapi 10 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ibadillahi sholihin. Amma ba'du. Atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya, atas semua kebesarannya, atas ciptaannya yang begitu indah, yang begitu agung, dan yang begitu nikmat yang bisa kita rasakan pada malam hari ini. Patutlah bagi kita sebagai insan yang membutuhkan Sang Pencipta untuk selalu bersyukur atas semua nikmatnya dan atas semua pemberiannya. Aliran-aliran sholawat semoga selalu teralirkan kepada junjungan kita baginda Rasul. Dialah insan yang telah mengucapkan keringnya dan iman di hati kita semuanya. Dia Nabiul Ummi yang patut kita jadikan suri tauladan, tak lain dan tak ada duanya. Dialah Nabiullah Muhammad, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawlihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit demi sedikit kita harus belajar untuk bisa mengerti, untuk bisa tahu, dan untuk bisa menjadi orang yang mengerti. Orang yang mengerti bukan orang yang tahu, melainkan orang yang bisa memberikan pengertian bagi orang lain. Yang pertama yang harus kita ketahui jika kita umat Islam, Anda Islam? Alhamdulillah, jika Anda semuanya Islam.
yang harus jika Anda Islam iman percaya. Dan yang seterusnya dan yang akan kita bahas malam hari ini adalah ikhlas. Anda paham tentang ikhlas? Belum paham? Sedikit pengibaratan atau contoh. Saya mohon maaf kepada kangkang semuanya jika saya nantinya menyinggung perasaan Anda semuanya, saya mohon maaf. Untuk contoh yang gampang, kita lihat salah satu santri kita. Banyak orang punya kekurangan, tapi kadang kekurangan itu tak terlihat. Ada salah satu orang, atau mungkin 10 dari satu orang, atau mungkin 10 dari 100 orang bisa menutupi kekurangannya. Namun yang ini tidak bisa ditutupi karena terlihat oleh mata. Dan disitulah yang harus kita pahami. Jika kita dikatakan orang yang bagaimana, atau orang yang gimana, atau orang yang ingin bagaimana, harusnya ikhlas dengan perkataan-perkataan orang yang kurang baik itu. Sebenarnya kan gitu, sebenarnya undang ini juga tidak emang itu haruslah bagi Anda, haruslah bagi kita, dan haruslah bagi saya sendiri terutama ikhlas untuk menghadapi semuanya itu. Ikhlas dan ikhlas, semua itu sudah ada bagiannya. Di Lauhul Mahfuz sana terdapat takdir. Takdir itu ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Diibaratkan sebuah takdir yang bisa kita ubah seperti kehidupan. Kehidupan di sini bisa kita ubah, namun jika kematian atau mungkin sudah tidak bisa kita ubah. Dan dari situlah rasa ikhlas harus ada dalam diri kita. Jika Anda semuanya, dan saya mungkin kangkang itu berarti sudah jodoh. Jika Anda mendapatkan jodoh yang kurang baik, dalam arti kurang pas bagi Anda, haruslah dalam hati kita ada rasa ikhlas. Harus itu. Tak boleh kita marah-marah. Yang tidak boleh seperti itu. Diibaratkan sebenarnya gagal ya ternyata jodohnya sing sabar. Diikhlaskan jika jodohnya datang mungkin 2 tahun atau mungkin setahun atau mungkin 1 bulan yang akan datang. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ikhlas. Ada tentang ikhlas. Gak tahu deh, ikhlas bisa bertiga. Dan hanya sebatas dan syukur berkuat. Agar kita semakin yakin bahwasannya itu harus mungkin seperti itu. Hal itu semua agama Islam, agama yang bagus, bukan seperti agama Kristen. Bisa 2-3. Jika dikatakan di umat Kristiani bahwasannya salah satu insya Allah surat yang berbahasa orang lain, di situ dikatakan bahwasannya Nabi Yesus dulunya adalah Yesus, dan aku turun bersama saya, dan saya adalah Tuhan adalah aku. Bisa paham Anda? Mungkin seperti itu, saya orang paham. Itu tidak logis mungkin, sangat tidak logis, tidak bisa digunakan kata untuk hal itu. Untuk Islam, rahmatan lil alamin. Itulah agama Islam. Jadi semuanya bisa benar kita, apalagi ikhlas. Ikhlas adalah satu perasaan yang harus dipunyai oleh umat Islam. Anda Islam semuanya kan harus punya ikhlas, harus, dan belum katanya kan belum waktunya. Jadi insya Allah masih saya lanjutkan tentang bab ikhlas. Ikhlas apa artinya ikhlas? Nggak tahu.
Hah? Ikhlas. Kasih tahu nggak ya? Mungkin hampir setiap hari, hampir setiap pelajaran dan hampir setiap pertemuan Anda belajar tentang ikhlas. Ikhlas untuk memberi, ikhlas untuk menerima. Apapun kehendaknya harus kita terima dengan ikhlas, dan yang paling penting adalah kesabaran kita. Dari kesabaran akan tercipta sebuah keikhlasan. Mungkin seperti itu. Yang awalnya kesabaran, dalam arti sabar akan semua cobaan. Dari sabar itulah akan timbul rasa ikhlas dari hati kita. Ikhlas menerima apa yang akan diberikan kepadanya dalam arti ketentuan yang diberikan kepada kita. Itu harus tertanam pada diri kita. Dan mungkin hanya itu yang bisa sampaikan.